Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani di channel materi kuliah, channel berbagi materi-materi kuliah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang mata kuliah statistika, di mana salah satu materinya adalah uji linearitas. Ini adalah materi sambungan atau berlanjut dari materi-materi statistika 2 yang minggu lalu kita membahas tentang uji homogenitas. Ya, uji homogenitas itu salah satu mata kuliah atau statistika di mana itu bagian dari uji persyaratan analisis. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu uji persyaratan analisis yang lainnya adalah uji linearitas. Apa itu uji linearitas? Dan untuk apa kita belajar juga linearitas ini? Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe channel ini, di like, comment, and share. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan materi ini, karena materi ini perhitungan manual, bukan menggunakan aplikasi. Ya, jadi video ini berisi tentang uji linearitas menggunakan perhitungan manual. Langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya uji linearitas itu? Uji linearitas itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Jadi ini dilakukan ketika teman-teman melakukan penelitian, ya. Di teman-teman yang lagi skripsi, yang lagi menyusun karya ilmiah, maka salah satu yang tidak boleh terlewatkan adalah menguji linearitas. Uji linearitas ini maksudnya adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen. Jadi kalau teman-teman lagi penelitian tuh nggak jauh-jauh yang namanya variabel. Nah, uji linearitas ini adalah untuk mengetahui variabel yang bebas atau yang terikat ini ada hubungan apa enggak gitu. Jadi suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linearnya tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman yang lagi penelitian kemudian meregresikan linearitas, maka harus dilewati yang nama uji linearitas. Kalau tidak memenuhi syarat, maka penelitian atau uji linearitasnya tidak bisa digunakan. Oke. Uji linearitas ini tujuannya adalah tadi kita ulang lagi untuk mengetahui apakah dua variabel punya hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Biasanya pengujian linearitas ini dipakainya ini sebagai prasyarat ketika kita mau menganalisis korelasi atau regresi linear. Jadi kalau teman-teman yang lagi penelitian skripsi atau karya ilmiah, kemudian penelitian skripsinya menganalisis sebuah korelasi atau regresi, uji ini harus ada. Ya. Kalau uji linearitas ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan analisis regresi linear ataupun yang korelasi. Maka solusinya adalah kalau nggak linearitas ya harus melakukan analisis regresi yang non-linear gitu. Bagaimana sih Pak caranya menentukan sebuah data yang kita kumpulkan ini linear atau tidak? Ini langsung saja ke contoh soalnya, ya. Di sini ada pelakukan pengujian linearitas regresi dari hasil pengumpulan data tentang motivasi mengajar dengan kinerja. Nah, ini adalah hasil pengumpulan datanya. Ada nomor 1 sampai dengan 38. Ini adalah banyaknya data, banyaknya responden yang menjawab hasil pertanyaan atau kuesioner yang sudah disebar. Dan ada kolom X dan Y, yaitu X itu adalah, balik lagi, ini adalah X itu adalah motivasi mengajar guru dan Y-nya adalah dengan kinerja guru. Ya.
Kolom X itu ada 46, 44, 66, 54 sampai dengan 58. Dan kolom Y itu ada 58, 63, 78, 67, 67 sampai dengan 70. Itu adalah hasil pengumpulan data dari kuesioner yang sudah disebar. Kemudian dari jawaban-jawaban itu dijumlahkan. Ini adalah hasilnya. Lalu bagaimana menyatakan bahwa itu linear apa enggak sih Pak? Itu lakukan dulu nih. Ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat dulu hipotesisnya. Hipotesis yang akan diuji, hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara. Tadi pertanyaannya linear apa enggak sih Pak? Maka jawabannya adalah bisa linear, bisa non-linear. H0-nya linear, H1-nya non-linear. Bagaimana menentukan yang linear atau tidaknya? Ini ada kriteria pengujiannya. Yang pertama, diterima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi perhitungan uji linearitas ini simbolnya F. Ya. Jadi kita nanti menghitung F hitungnya berapa, kemudian dikonsultasikan dengan F tabel. Bagaimana nih kalau lebih kecil F hitungnya, maka diterima H0. H0-nya itu model regresi berpola linear. Jadi diterima tuh regresinya berarti berpola linear. Kalau diterima H1, jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. F hitungnya nanti yang kita hitung nanti itu kalau lebih besar daripada yang dikonsultasikan lewat F tabel, maka H1-nya yang diterima, yaitu model regresinya berpola non-linear. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Langsung ke perhitungan angka-angkanya ya. Yang pertama, kita membuat sajian data X dan Y dalam tabel penolong. Namanya tabel penolong ya, tabel yang membantu kita, menolong kita untuk memudahkan menginput angka, berhitung angka-angka ke dalam sebuah rumus. Kolom-kolomnya disesuaikan dengan kebutuhan rumus. Rumusnya butuh apa aja, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian ini yang pertama kita buat dulu nih kolom tabel penolongnya, yaitu ada kolom nomor 1 sampai dengan 38 yang tadi di data pengumpulan. Kemudian X itu adalah dari data pengumpulan data sebanyak 38 banyak data, yaitu 46 sampai dengan ke 38. Kolom Y juga sama, berasal dari pengumpulan data. Hasil jawaban responden tadi di soal yaitu 58, 63, 78, 67, 67 sampai dengan data ke 38. Lalu ditambah dengan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat itu dari mana? Yaitu kolom X dikuadratkan, yaitu 46 dikuadratkan hasilnya 2116, 44 dikuadratkan hasilnya 1936, 66 dikuadratkan hasilnya 4356, dan seterusnya. Kemudian Y kuadrat dari mana? Yaitu kolom Y yang sebelumnya, yaitu 58 dikuadratkan hasilnya 3364, 63 dikuadratkan hasilnya 3969, 78 dikuadratkan hasilnya 6084, dan seterusnya sampai ke data ke 38. Lalu yang terakhir kolom XY adalah X dikali Y. Berarti kolom X ya dikali kolom Y ya. Jadi 46 dikali 58 hasilnya 2668. Kemudian 44 dikali 63 hasilnya adalah 2772. Kemudian 66 dikali 78 hasilnya 5148, dan seterusnya sampai data ke 38. Nah ini ya tuh sampai ke 38. Lalu kolom-kolom tadi X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y dijumlahin semua dari atas sampai bawah, dari data pertama sampai dengan ke 38. Maka di bawah muncullah sigma X 1 kalau variabel X-nya adalah 1. Kalau 2 gimana Pak? Berarti ada 2 nanti X kuadrat, X2-nya. Ini contohnya adalah 1X, maka X1. Jumlahnya berapa? 1986. Itu dari mana? Hasil penjumlahan dari yang pertama tadi tuh nih, dari 46 ditambahin terus sampai
58, hasilnya 1986. Kemudian kolom yang kedua juga sama dijumlahin, yaitu sigma Y-nya dijumlahin. Hasilnya adalah 2582 ya. Dari yang data pertama nih 58, 63, 78 sampai terus ke 38 itu 70. Hasilnya adalah 2582. Dan seterusnya untuk kolom yang X kuadrat dijumlahin juga dari atas sampai bawah sampai ke data ke-38, hasilnya adalah 105968. Kemudian jumlah dari kolom berikutnya yang Y kuadrat juga sama dijumlahin juga nih dari yang 3364, 3969 sampai dengan ke 4900, totalnya adalah 176244 ya. Dan yang terakhir, kolom terakhir juga sama dijumlahkan, X dikali Y-nya yaitu dari 2668, 2772, 5148 sampai dengan 4060, hasilnya adalah 135416. Udah semua tuh ya. Nah, kita tinggal simpulkan nih. Dari tabel di atas ini kita simpulkan N-nya 38, sigma X-nya 1986, sigma X kuadratnya 105968, sigma Y-nya 2582, sigma Y kuadratnya 176244, sigma XY-nya 135416. Ini hanya simpulan dari tabel tadi, kemudian kita simpulkan total-totalnya. Langkah berikutnya adalah menentukan persamaan regresi Y atas X ya, atau Y sama dengan A plus BX. Ini persamaan regresi. Rumusnya seperti ini ya. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ini ada tadi tuh sudah diketahui kan, ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk menghitung persamaan regresi A. Sigma Y-nya berapa? 2582 dari sini. Kemudian sigma X kuadratnya, ya ini 105968. Sigma X-nya berapa? 1986. Sigma XY-nya ini 135416. N-nya berapa? Ini 38. Kemudian sigma X dikuadratkan, yaitu sigma X kuadratnya adalah 105968. Terus sigma X dikuadratkan berarti 1986, tinggal dikuadratkan. Oke. Lalu kita kalikan tuh semuanya ya. Jadi kita kalikan, di mana hasil penjumlahannya adalah 2582 dikali 105968, itu hasilnya 273609376. Kemudian 1986 dikali 135416, itu hasilnya 268936176. Kemudian 38 dikali 105968, hasilnya 4026784, dan 1986 dikuadratkan itu hasilnya 3944196. Kita kurangi 273609376, kita kurangi dengan 268936176, hasilnya 4673200. Kemudian yang bawahnya 4026784 dikurangi 3944196, hasilnya adalah 82588. Tinggal kita bagi 4673200 dibagi 82588, hasilnya adalah 56,58. Ketemu A-nya gitu kan, berarti tinggal B-nya kan, persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya udah ketahuan nih, udah kita bisa cari. Sekarang kita cari B-nya. Nah, cari B-nya gimana Pak? Nah, rumusnya ini, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N ya dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini berapa? 38. Sigma X-nya berapa? 135416. Dari mana? Tadi data yang ini nih. Ini adalah data, namanya penolong ya. Ini penolong banget untuk memudahkan kita mengisi rumus-rumus ini ya. Kemudian sigma X-nya berapa? 1986 dikali sigma Y 2582. Kemudian N-nya 38.
dibaginya ya, di bawahnya. Kemudian sigma X kuadrat yaitu 10,5968. Dari mana ini ada, kemudian sigma X dikuadratkan. Sigma X nya berapa? 1986, kemudian kita kuadratkan. Dan ini hasilnya ya. Hasilnya adalah nanti teman-teman bisa hitung sendiri. 38 kali 135,416, hasilnya 514,5808. Kemudian 1986 dikali 2582, hasilnya 5127852. Kemudian yang bawahnya 38 kali 10, 5968, hasilnya 40,26784. Kemudian 1986 dikuadratin, hasilnya 3944,196. Kemudian itu dikurangi, hasilnya adalah 17956 dibagi 82588. Hasilnya adalah 0,22. Dengan demikian diperolehlah persamaan regresinya. Y sama dengan 56,58 ditambah 0,22 X. Nah, ini adalah hasil persamaannya. Apakah sudah selesai menguji regresi linearnya? Belum, ini baru persamaannya. Masih panjang, teman-teman. Perhatikan dulu ya. Langkah selanjutnya kalau persamaannya sudah, mulailah nih. Kita ada istilah-istilah JK, macam-macam lah. Di sini JK itu adalah menentukan nilai jumlah kuadrat setiap sumber varians, yaitu jumlah kuadrat total. Kita singkat dengan JK tot. JK tot sama dengan sigma Y kuadrat. Ya, sigma Y kuadratnya berapa? Itu tadi sudah ada di tabel penolong ya ini. Yang ini nih, sigma Y kuadratnya 176,244. Kita tinggal masukkan di situ. Itu adalah jumlah kuadrat total, JK tot. Kemudian kita hitung juga jumlah kuadrat regresi A-nya. Jumlah regresi A-nya yaitu rumusnya sigma Y dikuadratkan dibagi N. Sigma Y-nya berapa? Nah, ini sigma Y-nya 2582. Kemudian kita kuadratkan, N-nya berapa? 38. Hasilnya adalah 175,440,10. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mencari jumlah kuadrat regresi yang B-nya. Simbolnya adalah JK reg B per A. Itu sama dengan rumusnya adalah B ya. Kemudian dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. B-nya berapa? Tadi sudah diketahui nih, 0,22. Kemudian sigma X kali Y-nya 135,416. Nih, yang paling bawah 13416. Kemudian sigma X-nya 1986, sigma Y-nya 2582, dan N-nya adalah 38. Hasilnya berapa? 0,22 dikali 472,52. Jadi jumlah kuadrat regresi yang B-nya adalah 103,95. Udah selesai? Belum, masih ada lagi. Jumlah kuadrat residu juga kita harus cari. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Simbolnya JK res sama dengan JK tot, yaitu jumlah kuadrat total, dikurangi JK reg A, dikurangi JK B per A. Tadi udah diketahui semua kan? JK totnya berapa? 175,44, ini 176,244, mohon maaf. JK totnya 176,244, kemudian dikurangi JK reg A-nya 175,440,10. JK reg B-nya adalah 103,95. Kita kurang-kurangi. Ya, hasilnya adalah JK residunya adalah JK res 699,95. Sudah selesai? Belum, masih ada lagi jumlah kuadrat error namanya, atau JK galat, JKG. Rumusnya adalah sigma K dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Tapi sebelumnya kita harus menentukan jumlah kuadrat error atau galat ini. Kita harus bikin tabel penolong lagi untuk mengelompokkan data Y berdasarkan urutan data X, sehingga setiap data X yang sama dianggap satu kelompok data Y. Jadi data yang kita dapat, pengumpulan data itu banyak data-data yang sama.
Ya, jadi kita tidak boleh hitung karena kita anggap itu sebagai data satu kelompok. Nah, ini bedanya ya dengan JK yang lain. JK Galat ini, JK kuadrat error ini adalah menentukan kelompok-kelompoknya. Karena bisa jadi datanya 38, itu belum tentu kelompoknya ada 38. Bisa jadi ada yang sama datanya, maka kita harus bikin tabel penolong lagi. Caranya seperti ini, diurutkan dulu ya si X-nya, variabel X-nya dulu diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu 40, 42, 42, 42, 43, 44. Y-nya nggak usah, Y-nya biarin aja ya disesuaikan ininya X-nya aja ya. 40, 42, 44 ya. Kita lihat nih data awalnya kan seperti ini nih. Ya, jadi kita harus membuat atau mengurutkan X-nya dari yang paling kecil. Jadi Y-nya itu tinggal mengikuti saja ya. Berarti kalau yang paling kecilnya ada data di 40, maka Y-nya adalah yang 64 gitu ya. Tinggal mengikuti. Ya, kayak gini ya. Nah, jadi yang mulai di urutan di paling kecil adalah yang X-nya, variabel X-nya. Y-nya itu tinggal ngikutin. Kalau X-nya 40 berarti sesuaikan, Y-nya adalah 64. Yang ini nih, yang perhatikan ya. Ini di X itu yang paling kecil ada 40, data 30. Maka Y-nya juga ngikutin. X-nya 40, Y-nya 64 gitu. Nanti kalau yang 42 mana nih? Ada yang 42, 41. Nah, kita cari nih 42 nih yang data ke 28 X ya, maka Y-nya adalah 62 gitu ya, mengikuti. Nah, kita ini buat ya. Kita lihat 40, Y-nya 64, itu kita simbolkan kelompok 1 karena 40 cuma ada 1. Kemudian 42 ternyata ada 3 kali datanya, yaitu 42 sama 67, 42 sama 69, 42 sama 62. Ini kita buat satu kelompok ya, kelompok 42, yaitu ini berarti kelompok yang kedua. Kemudian diurut lagi 43. 43 cuma ada 1, berarti kelompok yang ketiga. 44 berarti ada 1, berarti kelompok 4. 44 ada 2, yaitu 44, 63, Y-nya 44 yang Y-nya 76. Ini kita bikin satu kelompok juga, yaitu kelompok 4. Kemudian yang 46, datang ke 46 ternyata ada banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data tentang 46. Ya, 46 yang Y-nya 70, 46 yang Y-nya 62, 46 yang 72 Y-nya, 46 yang 65 Y-nya, 46 yang 64 Y-nya. Ini kita kelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu kelompok 5. Kemudian setelah 46 ada 47, ternyata itu juga ada 2, yaitu kita kelompokkan ke kelompok 6. 48 cuma ada 1, 50 ada 1, 51 ada 1, lah 54 nih ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita bikin satu kelompok, yaitu kelompok 10. Yang 55 gimana? 55 juga ada banyak nih, ada 3, 1, 2, 3. Kita jadikan kelompok 11. 56 cuma ada 1, kita jadikan kelompok 12. 57 juga ada 1, kita kelompok 13. 58 ada 1, 59 ada 1, 60 ada 3, berarti ini yang kelompok 16. 61 ada 1, 64 ada 1, 66 ada 1, 67 ada 2. Ini kita kelompokkan ke kelompok 20. Berarti K-nya ada 20. Dari data yang kita kumpulkan ini ternyata kalau kita kelompokin hanya ada 20 data. Dari 38 kalau dikelompokin ada 20 data. Dan dari tabel penolong yang di atas, maka kita bisa hitung tuh JK Galatnya, jumlah kuadrat errornya atau jumlah kuadrat Galatnya. Gimana caranya? Kita ambil yang kelompoknya banyak, yaitu tapi Y-nya yang dijumlahkan. Ini contoh kelompok
2. Nah, kan bukan sendiri tuh, ada 3. Maka ini yang akan kita masukkan ke jumlah kuadrat error. Yang mana ini jumlahnya? Itu yang Y-nya 67 ditambah 69 ditambah 62. Nah, tuh 67 kuadrat tambah 69 kuadrat tambah 62 kuadrat dikurangi 67 tambah 69 tambah 62 dikuadratkan dibagi 3. Karena rumusnya seperti itu. Ya, dijumlahkan Y-nya, kemudian dikurangi hasil penjumlahan dikuadratkan dibagi banyaknya data kelompok, anggota kelompoknya. Itu kelompok 2. Terus yang berikutnya yang mana nih? Kelompok, berarti kelompok yang 4 ya. Kalau yang sendiri yaitu 63 sama 76. Betul ya? Nah, ini 63 kuadrat tambah 76 kuadrat, kemudian dikurangi 63 tambah 76 dikuadratkan dibaginya 2. Kenapa 2? Ya karena cuma ada 2 anggotanya. Ya kan? Nah, ya terus selanjutnya ini yang kelima nih, ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Berarti 70 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah 72 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 64 kuadrat ditambah 46 kuadrat dikurangi, nah lihat, 70 kuadrat 1, 62 kuadrat 2, 72 kuadrat 3, 65 kuadrat 4, terus sampai ke 58 kuadrat dikurangi yang tadi dijumlahin tapi dikuadratin. Dijumlahin dulu baru dikuadratin. Kalau yang depannya dikuadratin dulu baru dijumlahin. Kemudian dibagi 6. Terus sampai yang terakhir nih, yang ke kelompok 20. Kelompok 20 ini berapa? 71 dan 78. Berarti 71 kuadrat ditambah 78 kuadrat dikurangi, yaitu 71 tambah 78 dikuadratkan dibagi 2. Pembaginya itu tergantung jumlah si anggota kelompoknya ya. Nah, barulah itu kita jumlahin tuh yang hasilnya ya. Yang pertama, kelompok pertama itu 26, kelompok yang kedua 84,5. Kelompok 2 yaitu 26, yang keempat yaitu 84,5. Terus yang kelima nih, K5 yang ada banyakan 132,83 hasilnya. Kemudian yang K6 itu ada 2 yaitu 40,5. K10 kelompok 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga, yaitu hasilnya adalah 30,8. Lalu ada K11 ada 3 yaitu 0,67 ya. Ada K16 18,67 dan terakhir yaitu K20 hasilnya 24,5. Dijumlahin semua ya, baru hasilnya adalah 358,47. Cara memotong penjumlah hasil 26 ini dari mana? Yaitu 67 kuadrat tambah 69 kuadrat tambah 62 kuadrat, berapa nih hasilnya? Nah, kemudian dikurangi, yaitu 67 tambah 69 tambah 62 dibagi 3. Dikuadratin dulu baru bagi 3. Hasilnya pasti 26. Kemudian yang penjumlahan yang kedua 84,5 itu didapat dari mana ya ini? 63 kuadrat tambah 76 kuadrat ya, hasilnya berapa? Kemudian dikurangi 63 tambah 76 dikuadratkan dibagi 2, hasilnya 84,5. Itu yang galak sampai dengan terakhir. Hasilnya adalah 358,47. Jadi jangan dijumlahkan terus gitu di kalkulator secara berurut, tidak bisa. Jadi ada kelompok-kelompoknya ya, per kelompok penjumlahannya. Ya, perhitungannya per kelompok, kemudian antar kelompok itu kita jumlahkan. Oke? Kalau JK galak sudah, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kuadrat tuna cocok namanya. Kayak ikan ya, tuna cocok ini. JKTC.
simbolnya itu sama dengan JK residu dikurangi JK galat. Makanya kenapa tadi ngitung JK residu dulu, kemudian JK galatnya juga dihitung, karena kita butuh untuk menghitung jumlah kuadrat tuna cocok. JK residunya berapa? 699,95. Kemudian JK galatnya adalah 385,47. Tinggal dikurangi aja. Jadi JKTC-nya tuna cocoknya adalah 341,48. Ini adalah jumlah kuadrat tuna cocok. Kemudian selanjutnya adalah menentukan nilai derajat kebebasan untuk setiap sumber varians. Ya, masing-masing tadi itu kita tentukan dulu derajat kebebasannya. Ini ada rumusnya. Derajat kebebasan total itu sama dengan jumlah respondennya, jumlah banyaknya datanya, yaitu sebanyak 38. Kemudian derajat kebebasan reg A, regresi yang per A, itu sama dengan 1 ya. Ini udah baku. Kemudian derajat kebebasan reg B per A itu juga sama dengan 1. Kemudian derajat kebebasan residu itu rumusnya adalah N dikurangi 2. N-nya berapa? N-nya adalah 38, banyaknya data. 38 dikurangi 2 sama dengan 36. Kemudian derajat kebebasan galatnya yaitu N-K. N-nya adalah banyaknya data 38, K-nya adalah jumlah kelompok dari yang galat tadi, yaitu sebanyak 20 kelompok. Jadi derajat kebebasan galatnya adalah 18. Kemudian DK tuna cocok adalah derajat kebebasan tuna cocok adalah K dikurangi 2. K-nya berapa? 20. 20 itu apa? Kelompok tadi ya, dari galat. Itu kan udah kita kelompokin. Berarti data kelompoknya adalah ada 20 kelompok. Tinggal dikurangi 2. Hasilnya adalah sama juga 18. Apakah semuanya akan sama 18? Belum tentu. Karena kebetulan ini sama. Karena K-nya 20, hasilnya 18 ya. Lalu setelah kita buat derajat kebebasan, kita akan membuat yang namanya tabel penolong lagi, namanya tabel penolong ANOVA atau ANAVA ya, untuk menguji kelinieran regresi serta sekaligus menentukan nilai rata-rata jumlah kuadrat atau RJK tiap sumber varians. F hitung dan F tabel untuk uji kelinieran. Nah, butuh data seperti ini. RJK, rata jumlah kuadrat reg A, yaitu rumusnya JKA dibagi DKA. JKA-nya berapa? Nih, jumlah kuadrat A-nya berapa? Nah, ini ya. JKA-nya, nah ini 175.440 ya. Dibagi derajat kebebasan A yaitu 1, hasilnya 175.440,10. Kemudian RJK reg B ya tinggal JKB per A dibagi DKB per A ya. Dan kebebasannya 1, JKB-nya adalah 103,95, hasilnya sama 103,95 juga. Kemudian rata JK residu berarti JK res dibagi DK res, jumlah kuadrat residu dibagi derajat kebebasan residu, yaitu 699,95 dibagi 36, hasilnya 19,44. Kemudian rata jumlah kuadrat tuna cocok ya, JKTC dibagi derajat kebebasan TC. JKTC-nya berapa? 341,48 ini. Nah, ini hasilnya JKTC-nya 341,48. Kemudian DKTC-nya adalah 18. Berurut ya. Hasilnya 18,97. Kemudian ada rata jumlah kuadrat galatnya adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat kebebasan galat. 358,47 dibagi 18 yaitu 19,91. Nah, kalau udah semua barulah kita masuk ke rumus F hitung. Ini sebenarnya yang dicari-cari. F hitungnya berapa sih Pak gitu, untuk mau di cross check nanti dengan F tabel sehingga kita bisa masukin ini masuk kriteria yang mana. Rumusnya adalah rata JKTC ya, rata jumlah kuadrat tuna cocok dibagi rata jumlah kuadrat galat.
Tuna cocoknya berapa? 18,97. RJK TC-nya adalah 18,97. Kemudian RJK galatnya adalah 19,91, yaitu 0,95. Itu adalah F hitungnya. Jadi F hitungnya adalah 0,95. Lalu kita konsultasikan dengan tabel. Caranya gimana nih? F tabel itu sama dengan 18,18. 18 ini dari mana? Yaitu derajat kebebasan yang tuna cocok, ya, DKTC dengan DKG, ya, yang galat. Nah, yang ini nih, 18 yang paling bawah. DKG sama DKTC. DKTC berarti pembilang, DKG yaitu penyebut. Nah, kita bikin nih tabel ANAFA-nya nih. Sumber variasi total, kemudian jumlah kuadrat, DK-nya, RJK-nya, F hitungnya, F tabelnya. Ya, totalnya adalah 176244 dengan derajat kebebasan, yaitu banyaknya data 38. Regresi A, JK-nya adalah 1754440,10, DK-nya adalah 1, maka RJK-nya adalah sama. Tinggal dibagi doang kan ratanya. Ini kesimpulan ya, kesimpulan dibikin tabel penolong gitu yang tadi itu. Ya, kemudian regresi B ber-A-nya 10395, DK-nya 1, RJK itu adalah 10395 dibagi 1. Hasilnya 13,95. Kemudian yang sumber variasi residunya yaitu 699,95, DK-nya adalah 36 nih. DK-nya 36 dari 38 kurangi 2, kemudian hasil RJK-nya, rata JK-nya adalah yang ini 19,44. Sama ya. Kemudian tuna cocok yaitu 341,48, jumlah kuadratnya, derajat kebebasannya 18, maka rata-rata jumlah kuadratnya adalah 341,48 dibagi 18, hasilnya 18,97. Kemudian yang galat ya, yang galat adalah 358,47 ya. Kemudian DK-nya adalah 18. F hitungnya dari mana? Yaitu yang RJK tuna cocok ya dibagi RJK tuna yang galat ya, 18,97 dibagi 19,91, hasilnya 0,95. Nah, yang jadi pertanyaan adalah F tabel dengan alfa 0,05 atau 5%, dengan kalau tingkat signifikan, taraf signifikansinya 0,05 atau alfanya 0,05, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Maka ini adalah cara menentukan. Kita konsultasikan dengan F tabel. Ya, tingkat signifikansinya 5%, DK pembilangnya di tabel F tabel itu nanti ada pembilang sama penyebut. Kita jangan sampai salah, mana yang jadi pembilang, mana yang jadi penyebut. Pembilangnya adalah yang atas, yaitu tuna cocok. Ya, 18 derajat kebebasan yang diambil, derajat kebebasannya. Kemudian yang DK penyebutnya, derajat kebebasan penyebutnya, yaitu kita ambil dari yang derajat kebebasan yang galat. Ini kebetulan sama angkanya, jadinya hasilnya kalau kebalik nggak berpengaruh. Tapi kalau misalkan hasilnya berbeda, derajat kebebasannya, maka nanti akan berbeda hasilnya. Jadi harus hati-hati ya. Yang pembilang itu adalah yang atas, yang tuna cocok. Kemudian yang penyebutnya adalah yang galat. Ingat-ingat ya. Sama-sama 18. Lalu gimana cara mencari di tabelnya? Kita lihat V1 itu adalah pembilang. Pembilang berarti yang tuna cocok. Berapa derajat kebebasannya? 18. Kemudian V2 yang ke bawah kolom ini adalah untuk penyebut. Ya, derajat di F itu sama aja dengan DK ya. Ini tabel F tabelnya bentuknya seperti ini. Bisa download, bisa di buku statistika juga ada. Ini DF itu sama aja dengan DK ya, bahasa Inggris yaitu degree of freedom, bahasa Indonesia derajat kebebasan. V2 itu penyebut
ya, derajat kebebasan penyebutnya dalam hal ini adalah galat, yaitu sebanyak 18 juga. Kita tarik nih, di 18 ketemu 18 ketemu di angka 2,22. Itulah asal mula dari angka 2,22. Apakah sudah selesai? Belum. Kan kita harus dikonsultasikan. Mana yang lebih besar, F hitung atau F tabelnya? Nah, ini dari perhitungan yang diperoleh kita bisa simpulkan F hitungnya sebesar 0,95. Jika dikonsultasikan dengan F tabel pada taraf signifikansi 5% dan pada derajat kebebasan 18 dan 18, diperoleh F tabel sebesar 2,22. Dengan demikian H0-nya diterima karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, yaitu 0,95, lebih kecil daripada 2,22. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresinya berpola linier. Kita coba cek yang dari awal tadi kita bikin, ya, kita dapat soal, kemudian kita bikin hipotesis. Nah, ini hipotesis H0-nya itu model regresi berpola linier, kemudian H1-nya model regresi berpola nonlinier. Tuh, diterima H0 kalau F hitungnya lebih kecil dan hasilnya adalah F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya yang diterima. Berarti model regresinya berpola linier. Oke, itu ya, jadi cukup panjang untuk menguji linearitas sampai dengan kesimpulan ini linear apa enggak sih, gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja di kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang uji linearitas dengan perhitungan manual. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share materi ini, video ini ke teman-temannya, sehingga nanti kita ketemu lagi di materi uji persyaratan analisis yang lain dan materi-materi kuliah yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.